Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya adik-adik pada hari ini? Puji Tuhan, baik, Bu. Ya, puji Tuhan kita masih berkumpul Alhamdulillah kembali. baik Ibu. Ya, puji Tuhan kita masih berkumpul kembali untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran pada hari ini. Dan untuk sebelum memulaikan kita dalam pembelajaran, kita akan berdoa dan doa ini akan dipimpin oleh teman kita Kire. Kepada Kire dipersilakan. Ya, teman-teman, sebelum kita memulaikan pembelajaran kita, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih kepada Kire yang telah membawakan kita dalam doa sebelum memulaikan pelajaran. Sebelum kita mulai pada materi, Ibu akan absen terlebih dahulu. Yang pertama itu Ibu akan absen Eli Kire Minami Pratiwi. Hadir, Ibu. Ya. Merlin Yiyin. Merlin Yiyin. Hadir Ibu Guru sayang. Ya. Hadir Selanjutnya, Ibu. Uci. Hadir Ibu Guru. Adelia. Hadir, Ibu. Alfredo. Hadir, Bu. Iya, semuanya hadir pada hari ini. Jadi kita lanjutkan. Di sini Ibu akan membawakan materi. Shirley Ibu. Belum Lanjutan. disebut namanya. Ya? Shirley. Oh iya. Shirley. Shirley. Mungkin Shirley. jaringannya, Ibu. Oh iya, mungkin Shirley kendala pada jaringannya. Ya, kita langsung saja masuk pada materi. Untuk materi pada hari ini, Ibu akan bawakan judulnya itu mengenai struktur jaringan pada tumbuhan. Di sini kompetensi dasarnya, yang pertama itu menjelaskan struktur jaringan pada tumbuhan. Slide selanjutnya itu ada struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Struktur tumbuhan terdiri dari akar, batang, daun, dan bunga yang masing-masing tersusun dari jaringan-jaringan tumbuhan. Yang pertama itu struktur pada akar. Dua sistem perakaran, yaitu perakaran tunggang dan yang terdiri dari akar utama dan akar cabang, dan perakaran serabut yang tidak memiliki akar utama. Sistem perakaran tunggang terdapat pada tumbuhan dikotil, sedangkan sistem perakaran serabut terdapat pada monokotil. Bisa kita lihat ini ada contoh untuk akar tunggang dan akar serabut. Di sini struktur atomi akar terdiri dari epidermis, korteks, endodermis, dan siledir pusat. Bisa adik-adik lihat di sini ada gambar untuk bagian-bagian dari akar dikotil dan monokotil. Untuk akar ini berfungsi untuk mencari dan menyerap mineral-mineral tanah yang diperlukan oleh tumbuhan. Yang kedua itu
struktur batang. Batang berfungsi untuk menegakkan tubuh tumbuhan, menghubungkan akar dan daun, tempat penyimpanan cadangan makanan, serta keluar masuk udara dalam tubuh tumbuhan. Selanjutnya itu ada struktur anatomi batang. Mirip dengan akar, terdiri atas epidermis, korteks, endodermis, dan filadelfis pusat, atau disebut juga stele. Pada batang tumbuhan dikotil, berkas pembuluhnya teratur dan memiliki kambium. Sedangkan batang monokotil, berkas pembuluhnya tersebar, tidak ada kambium. Bisa kita lihat di bawah ini, adik-adik juga bisa lihat bahwa di bawah ini ada contoh gambar untuk struktur anatomi batang yang berkambium dan tidak berkambium. Selanjutnya itu struktur daun. Umumnya daun berwarna hijau, lebar dan pipi. Bentuk daun ada yang bulat, panjang, lancip seperti hati dan duri. Pada lebaran daun ada tulang-tulang daun. Tulang daun pada monokotil berbentuk melengkung sejajar, sedangkan pada dikotil berbentuk menyirip dan menjari. Susunan daun terdiri dari daun tunggal, jika satu tungkai daun terdapat satu helai daun, dan daun majemuk jika pada satu tangkai daun terdapat beberapa helai daun. Untuk struktur daun ini, anatomi daun ini terdiri atas epidermis, mesofil, dan berkas pembuluh. Selanjutnya itu, daun pada umumnya berfungsi sebagai tempat terjadinya fotosintesis dan keluar masuknya udara dalam tubuh tumbuhan. Bisa adik-adik lihat di bawah ini ada contoh untuk proses fotosintesis pada daun. Dan di bawah ini juga terdapat bagian-bagian dari daun itu sendiri. Dari gambar ini bisa kita lihat di bagian daun itu ada epidermis atas, kloroplas, parenkim palisade, parenkim spons, jaringan pengangkut, rongga udara, stomata, epidermis bawah. Yang keempat itu struktur bunga. Bunga merupakan organ tumbuhan yang berfungsi sebagai alat reproduksi generatif. Untuk pada bunga, struktur bunga terdiri atas kelopak, mahkota, benang sari, dan putik. Kelopak dan mahkota bunga pada dikotil berjumlah kelipatan 2, 4, sampai 6 helai, sedangkan pada monokotil berjumlah kelipatan 3. Di bawah ini ada gambar untuk contoh dari bagian-bagian bunga. Yang pertama itu mahkota, kepala sari, benang sari, kepala putik, tangkai putik, kelopak, dasar bunga, bakal biji, dan tangkai bunga. Ya, berikut ini ada contoh penjelasan dan fungsi mengenai bagian-bagian dari bunga, struktur bunga. Yang pertama itu kelopak bunga. Bagian hiasan bunga pada lingkaran luar biasanya berwarna hijau dan waktu kucup melindungi bunga. Helaian penyusun kelopak bunga disebut sepal. Bagian B itu ada mahkota bunga. Mahkota merupakan bagian hiasan bunga pada lingkaran dalam dengan bentuk dan warna beraneka ragam. Mahkota berfungsi menarik perhatian serangga untuk membantu menyerbukan. Helaian penyusunan mahkota disebut petal. C itu ada benang sari. Untuk benang sari sebagai alat kelamin jantan atau androecium terdiri dari sejumlah benang sari yang memiliki kepala sari ater yang di dalamnya terdapat satu atau lebih ruang sari sebagai tempat terbentuknya serbuk sari atau polen yang disebut gamet jantan. Untuk kepala sari ini terletak di ujung tangkai sari atau filamen. Bagian D itu untuk bagian bunga dari putik. Putik merupakan alat kelamin betina atau gynocium yang dapat tersusun satu atau lebih daun buah
Struktur putik terdiri dari yang pertama itu bakal buah, ovarium, terletak pada dasar bunga atau reseptakel, berbentuk mengelambung sebagai tempat sel telur. Kedua itu tangkai putik stilus merupakan saluran sempit jalan serbuk sari waktu pembuahan dan sebagai penyongkong kepala putik. Untuk yang ketiga pada struktur putik itu terdapat kepala putik, stigma, bagian paling atas putik yang pada umumnya lengket dan berambut. Selanjutnya itu ada penyerbukan atau pesarian dan pembuahan. Setelah putik dan benang sari dewasa, maka akan terjadi penyerbukan atau persarian, yaitu peristiwa jatuhnya atau melekatnya serbuk sari di kepala putik. Peristiwa penyerbukan dilanjutkan sebagai pembuahan, yaitu proses peleburan sel kelamin jantan dengan sel telur. Kemudian bakal buah akan menjadi buah dan bakal biji menjadi biji. Jika biji ditanam akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Selanjutnya itu ada struktur dan fungsi sajirangan tumbuhan sebagai inspirasi dalam teknologi. Yang pertama itu hidrogen dari air terinspirasi dari proses fotosintesis. Yang kedua, panel surya super terinspirasi dari tanaman bunga. Jadi adik-adik bisa lihat di bawah ini ada gambar untuk hidrogen dari air dan panel surya. Yang ketiga itu lensa permukaannya meniru tanaman Venus. Jadi adik-adik bisa lihat untuk lensa permukaan meniru tanaman Venus itu ada contoh gambar tumbuhan di bawah ini. Selanjutnya itu ada transportasi air dan garam mineral pada tumbuhan. Sepanjang hidupnya, tumbuhan memerlukan zat-zat yang diperlukan dari lingkungannya. Air dan mineral ini diserap oleh akar dari dalam tanah, karbon dioksida dan oksigen lewat stomata dan lenti sel dari atmosfer. Air dan garam mineral masuk tubuh tumbuhan melalui epidermis akar secara difusi dan osmosis dibawa ke daun melalui xilem. Proses pengangkutan air dan mineral tanah melalui dua tahap, yaitu transportasi ekstravasikuler dan intravasikuler. Selanjutnya itu transportasi ekstravasikuler. Transportasi ekstravasikuler ini merupakan pengangkutan tanpa melalui xilem, tapi berjalan dari sel ke sel yang arahnya mendatar. Pengangkutan ini terjadi dari bulu akar, epidermis, korteks, endodermis, silinder, pusat, dan berakhir pada xilem. Secara apoplas melalui ruang antarsel dan secara simpel melalui plasmodesmata. Di bawah ini proses untuk pengangkutan ekstraseluler. Adik-adik bisa lihat gambar ini. Di sini ada kotak-kotak yang di dalam kotak-kotak itu terdapat yang pertama itu epidermis, korteks, endodermis, dan periksilel. Ada di bawahnya itu ada dinding sel dan Scarpian strip. Yang kedua itu transportasi intravasikuler. Merupakan pengangkutan dalam xilem. Faktor-faktor yang menyebabkan pengangkutan ini adalah yang pertama itu tekanan akar, yang kedua kapilaritas batang, yang ketiga daya isap daun atau transpirasi. Bagian C itu ada respirasi. Proses pernafasan melalui dua tahap, yaitu pertukaran gas dan respirasi sel. Untuk pertukaran gas, di sini adalah pengambilan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida melalui alat pernafasan tumbuhan yaitu stomata dan lentisel. Respirasi sel adalah penguraian senyawa kompleks karbohidrat, lemak, protein menjadi senyawa sederhana dengan membebaskan energi untuk aktivitas respirasi sel terjadi di dalam mitokondria. Pertama itu ada alat respirasi tumbuhan.
bagiannya itu yang pertama stomata atau mulut daun. Di sini adik-adik bisa lihat ini gambar stomata. Jadi di bagian-bagian stomata itu yang pertama terdapat epidermis cell, Thickening interval of Gorkel, nucleus, stomata, sitoplasma. Selanjutnya itu bagian kedua itu ada lentisel. Untuk bagiannya itu yang pertama itu rambut akar atau bulbul akar, yang bagian kedua itu alat pernafasan khusus seperti akar nafas pada beringin dan anggrek, pada tumbuhan eceng gondok dan tumbuhan kangkung. Batangnya memiliki rongga-rongga udara yang besar. Yang kedua itu pertukaran gas. Pertukaran gas pada tumbuhan terjadi secara difusi melalui ruang antar sel, dinding sel, membran sel, yang akhirnya ke dalam sel. Ketiga, proses respirasi. Respirasi merupakan proses penguraian senyawa organik menjadi air dan karbon dioksida untuk memperoleh energi dengan bantuan oksigen. Untuk bagian proses respirasi ini yang pertama itu dari senyawa organik plus oksigen menjadi karbon dioksida plus air plus mineral. Bagian D itu fotosintesis. Fotosintesis merupakan proses pembentukan bahan organik atau karbohidrat dengan bantuan sinar matahari dan terjadi pada sel-sel yang mempunyai klorofil, yaitu bakteri dan tumbuhan hijau. Yang pertama itu mesofil dan klorofil. Mesofil merupakan bagian daun yang paling banyak mengandung klorofil karena di dalamnya terdapat banyak kloroplas. Yang kedua itu proses fotosintesis. Proses fotosintesis memerlukan air, karbonhidrat, cahaya matahari, dan klorofil yang berlangsung dalam 2 tahap, yaitu tahap reaksi terang adalah energi matahari diserap oleh klorofil diubah menjadi energi kimia. Yang kedua itu tahap ini juga terjadi pemecahan air menjadi ion hidrogen dan oksigen. Yang kedua itu tahap reaksi gelap. Yang ketiga itu faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis. Yang pertama kadar karbon dioksida di udara. Yang kedua suhu udara. Yang ketiga cahaya atau intensitas cahaya, gelombang cahaya, lamanya penyinaran. Yang keempat itu air atau mineral. Yang kelima kadar oksigen. Yang keenam kandungan hara dalam tanah. Bagian E itu ada gerak pada tumbuhan. Gerak merupakan salah satu ciri makhluk hidup. Gerak juga pada tumbuhan disebabkan oleh adanya tindakan rangsangan yang berupa cahaya, sentuhan kimia, gravitasi, dan suhu. Berdasarkan sumber rangsangannya, gerak pada tumbuhan dapat dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama gerak endonom, merupakan gerak yang rangsangannya berasal dari dalam tubuh sendiri dan tidak dipengaruhi oleh arah rangsangannya. Yang kedua, gerak entonom merupakan gerak yang dipengaruhi oleh rangsangan dari luar. Ya, itulah penjelasan mengenai materi yang Ibu bawakan mengenai struktur jaringan pada tumbuhan. Untuk adik-adik mungkin ada yang belum paham, bisa ditanyakan. Ibu mau tanya di sini, ada yang belum paham dari penjelasan Ibu mengenai struktur jaringan pada tumbuhan? Atau mungkin semuanya sudah paham? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Uci sudah paham? Merlinian sudah paham? Iya. Jadi Sudah, Ibu. Iya. Jadi Ibu
habis selesai dari menjelaskan mengenai materi struktur jaringan pertumbuhan ini, Ibu akan memberi tugas pada adik-adik, mohon nanti dikerjakan dan dikumpul kepada ketua kelas Elikire Minami Pratiwi. Jadi tugasnya itu silakan adik-adik mencari jurnal mengenai struktur jaringan pada tumbuhan. Jurnalnya ini nanti dibuat analisis dan resume. Untuk formatnya itu jurnal ini kalian analisis, nanti format analisisnya nanti Ibu kirimkan di grup WA. Untuk formatnya itu ditulis tangan, resumenya ditulis tangan, dan analisisnya ditulis tangan. Nanti disatukan dengan jurnal yang kalian dapati. Jadi mungkin dari adik-adik ada yang mau ditanyakan mengenai materi atau mungkin tugas yang Ibu berikan, atau sudah paham? Kapan dikumpul, Ibu? Iya, Ibu kasih batas waktu itu pertemuan selanjutnya, jadi 1 minggu. Pertemuan selanjutnya sudah ketua kelas, sudah sama ketua kelas, dan ketua kelas kirim di email Ibu. Satukan 1 file, kemudian kirim di email Ibu. Iya, jadi untuk Jurnal Ibu, jurnalnya tentang apa Ibu? Jurnalnya itu tentang struktur jaringan pada tumbuhan. Jadi yang mungkin ada gambaran mengenai struktur jaringan pada tumbuhan dalam jurnal itu bisa. Oke Ibu, makasih Ibu. Ya, sama-sama. Ya, jadi pertemuan kita sampai di sini, Ibu akan akhiri. Terima kasih kepada adik-adik yang telah hadir dalam pertemuan pada hari ini. Ibu akan akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu. Terima kasih, Bu. Pagi Ibu. Ya.